Mari kita bicara tentang Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Ia adalah seorang perwira militer yang mendirikan Republik Turki Merdeka dari reruntuhan Kekaisaran Ottoman. Dia kemudian menjabat sebagai presiden pertama Turki dari tahun 1923 hingga kematiannya pada tahun 1938. Ia menerapkan reformasi yang dengan cepat menjadikan Turki sekuler dan kebarat-baratan. Di bawah kepemimpinannya, peran Islam dalam kehidupan publik menyusut drastis. Aturan hukum gaya Eropa menjadi acuan. Jabatan sultan dihapuskan, institusi kekhalifahan dibubarkan. Kemudian, persyaratan bahasa serta pakaian baru diberlakukan bagi seluruh warga. Dan secara konsisten, Atatürk menghadapi oposisi dengan tangan otoriter. Mustafa, yang menjadi Mustafa Kemal saat remaja dan kemudian menjadi Mustafa Kemal Atatürk di usia lanjut, lahir sekitar tahun 1881 di kota Salonika, sekarang Thessaloniki, Yunani, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Keluarganya adalah kelas menengah, berbahasa Turki dan Muslim. Ia memiliki mata biru dan rambut pirang, tampilan yang kurang lazim bagi seorang Turki. Karena itu, meskipun ia mengaku sebagai keturunan pengembara Turki, beberapa sejarawan percaya dia setidaknya sebagian dari keturunan Balkan. Dan juga sebagian sumber mengatakan bahwa dia memiliki darah Yahudi dari pihak ibu. Selama Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman bersekutu dengan Jerman dan Austria-Hongaria. Dan pada tahun 1915, Mustafa Kemal menjadi terkenal karena kampanye militernya yang berhasil di Semenanjung Gallipoli, di mana dia membantu menghentikan kekuatan besar pasukan Inggris dan Prancis untuk merebut Istanbul. Setelah itu, dia segera dipromosikan dari kolonel menjadi brigadir jenderal dan dikirim untuk bertempur di Turki Timur, Suriah, dan Palestina. Di bawah perjanjian damai pasca perang yang ditandatangani pada Agustus 1920, kekuatan sekutu mengambil alih semua provinsi Arab dari Kekaisaran Ottoman, menghadirkan Armenia yang merdeka dan Kurdistan yang otonom, dan menempatkan orang-orang Yunani bertanggung jawab atas wilayah di sekitar Smyrna, sekarang Izmir. Melihat hal itu, Mustafa Kemal mengorganisir gerakan kemerdekaan yang berbasis di Ankara, yang tujuannya adalah untuk mengakhiri pendudukan asing di wilayah yang berbahasa Turki, sebagaimana Turki saat ini, dan menghentikan mereka dari pemisahan. Pemerintah Sultan di Istanbul melihat gerakan Mustafa sebagai subversi, dan menghukum mati Mustafa Kemal secara in absentia. Tetapi gagal mencegahnya membangun basis militer dan dukungan rakyat. Dengan bantuan uang dan senjata dari Soviet Rusia, Mustafa dan pasukannya menghancurkan orang-orang Armenia di timur dan memaksa Prancis dan Italia mundur dari selatan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang-orang Yunani yang telah mendatangkan malapetaka pada penduduk Turki, karena telah melakukan agresi militer sampai jarak hanya 50 mil dari Ankara. Pada bulan Agustus dan September 1921, Mustafa Kemal bersama militer dan dukungan rakyat menghentikan gerak maju Yunani di pertempuran Sakarya. Kebakaran besar segera terjadi di Smyrna yang bersama dengan penjarahan dan amukan tentara Turki merenggut nyawa ribuan penduduk Yunani dan Armenia. Sekitar 200.000 orang Yunani dan Armenia terpaksa mengungsi di kapal perang sekutu terdekat dan mereka tidak pernah kembali lagi. Mustafa Kemal selanjutnya mengancam akan menyerang Istanbul yang diduduki oleh Inggris dan kekuatan sekutu lainnya. Nah, alih-alih melawan teman-teman, Inggris setuju untuk menegosiasikan perjanjian damai baru dan mengirim undangan ke pemerintahan Sultan di Istanbul dan pemerintahan Mustafa Kemal di Ankara. Tetapi sebelum konferensi perdamaian dimulai, Mustafa melakukan manuver. Majelis Nasional Agung di Ankara mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa kekuasaan Sultan telah berakhir. Khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya, Sultan Ottoman terakhir, Mehmed ke-6, melarikan diri dari istananya dengan bantuan Inggris. Kemudian perjanjian baru ditandatangani pada Juli 1923 yang mengakui negara Turki sebagai negara merdeka. Oktober tahun itu juga, Majelis Nasional Agung memproklamirkan Republik Turki dan memilih Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh bagaimana proses keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani,
Teman-teman bisa lihat video ini. Ada kontroversi tentang keyakinan agama Ataturk. Beberapa peneliti telah menekankan bahwa pemikirannya tentang agama bersifat berkala dan bahwa pandangan positifnya terkait dengan subjek ini, agama maksudnya, terbatas pada awal 1920-an. Belakangan pandangannya tentang agama, terutama ketika ia telah mencapai puncak kekuasaan sebagai presiden, semakin negatif. Beberapa sumber Turki mengklaim sebenarnya Mustafa adalah seorang muslim yang taat. Tapi ini pendapat yang sangat lemah menurut saya, karena jelas-jelas Ataturk memiliki hobi-hobi yang bertentangan dengan Islam, di antaranya minum-minuman keras. Namun menurut sumber lain, Ataturk sendiri adalah seorang agnostik atau bahkan sebagai seorang yang berpaham ateisme. Dalam artian ini pula beberapa sumber tersebut menyimpulkan teman-teman bahwa sebenarnya keyakinan Ataturk adalah anti agama dan anti Islam pada umumnya. Menurut sejarawan Kemal Karpar, Ataturk sebenarnya tidak menentang Islam, tetapi ia menentang kekuatan-kekuatan politik yang melawannya menggunakan argumen agama. Perdebatan tentang keyakinan agama Ataturk terus terjadi hingga kini. Sumber-sumber menyatakan bahwa Ataturk memaknai agama dengan akal, sains, dan logika. Menurut Kemal Karpar, gerakan-gerakan yang memandang Islam sebagai gerakan politik, atau khususnya yang memandang Islam sebagai agama politik, memegang posisi bahwa Ataturk bukanlah seorang muslim yang taat. Bahkan ada juga yang menilai, kalangan yang lebih keras, bahwa Ataturk bukanlah seorang muslim. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman setuju? Tolong tuliskan komentar teman-teman di bawah. Mustafa Kemal menggunakan beberapa tahun berikutnya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Turki dan melembagakan berbagai pembaruan politik, ekonomi, dan sosial yang luas. Pembaruan-pembaruan ini mengakibatkan oposisi di lingkungan Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyet Halk Fırkası dalam bahasa Turki yang didirikan oleh Mustafa Kemal pada 9 September 1923. Kemudian untuk menata barisan oposisi agar lebih terlembaga, Mustafa Kemal memerintahkan Jenderal Kazım Karabekir untuk mendirikan Partai Republik Progresif atau Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası sebagai oposisi di Dewan Nasional Turki. Partai ini menentang sosialisme negara dari Partai Rakyat Republik, partainya Mustafa, dan mengusulkan liberalisme. Tetapi setelah beberapa lama, partai ini diambil alih orang-orang yang dianggap oleh Mustafa Ataturk sebagai fundamentalis. Pada 1925, sebagai tanggapan terhadap provokasi dari Syekh Said, seorang pemimpin Kurdi terkemuka, dikeluarkanlah undang-undang untuk mempertahankan ketertiban, yang memberikan kekuasaan kepada Ataturk untuk membubarkan kelompok-kelompok subversif, atau setidaknya kelompok-kelompok yang dianggap subversif. Partai Republik Progresif lalu juga disalahkan atas kejadian tersebut, dan dengan segera dibubarkan melalui undang-undang yang baru ini. Suatu tindakan yang dianggap Mustafa perlu untuk mempertahankan negara Turki yang masih belia itu. Namun tindakan ini menyebabkan banyak orang Turki menjadi kecewa dengan Ataturk dan menganggapnya sebagai tindakan seorang diktator. Pada 11 Agustus 1930, Kemal Pasha memutuskan untuk sekali lagi mencoba gerakan demokrasi. Kali ini ia meminta Ali Fethi Bey, mantan Perdana Menteri, untuk mendirikan partai yang baru. Dalam suratnya kepada Ali Fethi, ia menekankan laisisme atau sekularisme. Mulanya Partai Republik Liberal berhasil menang di seluruh negara. Tapi sekali lagi partai oposisi menjadi terlalu kuat di dalam perlawanannya terhadap upaya pembaruan yang dilakukan oleh Mustafa, khususnya dalam hal peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya Ali Fethi di bawah tekanan Ataturk menghapuskan partainya sendiri. Dan Mustafa Kemal pada akhirnya tidak pernah berhasil mendemokratiskan sistem parlementer karena karakternya sendiri yang memang otoriter. Pada tahun 1937, terdapat pemberontakan di Provinsi Dersim. Dan kemudian Mustafa Ataturk meresponnya dengan cara yang brutal. Di bawah perintah dan pengawasannya, termasuk perempuan dan anak-anak, turut dibunuh. Meskipun mereka tidak melawan, sebagian dari mereka dibunuh secara keji, seperti dibakar hidup-hidup hingga dihujani oleh bom dari angkatan udara. Senjata kimia turut digunakan untuk menumpas pemberontakan ini.
Mereka yang selamat segera ditangkap dan diasingkan. Dan pada akhir dari konflik ini diperkirakan 11.000 sampai 40.000 orang kehilangan nyawa. Selain itu, sebagai presiden, Ataturk menutup semua pengadilan agama dan sekolah agama, melarang pemakaian jilbab di antara pegawai sektor publik, menghapus Kementerian Hukum Kanun atau Hukum Syariah, kemudian mencabut larangan meminum alkohol di seluruh wilayah negara. Ia juga mengadopsi kalender Gregorian sebagai pengganti kalender Islam, menjadikan hari Minggu, hari libur, sebagai pengganti hari Jumat, mengubah alfabet Turki dari huruf Arab menjadi huruf Romawi, dan melarang pemakaian topi fes yang ia anggap sebagai simbol keterbelakangan. Bahkan teman-teman, ia mengatur bahwa azan harus dalam bahasa Turki, tidak boleh dengan bahasa Arab. Di masanya, apa yang dilakukan oleh Mustafa Ataturk begitu fenomenal dan bergaung sampai tempat yang jauh, termasuk Indonesia. Tapi sekarang kita melihat apa yang dilakukannya untuk merubah identitas orang Turki sebenarnya tidak relevan. Karena memperbaiki kekurangan itu mutlak. Membangun kemajuan itu harus, tapi tidak perlu merendahkan dan merusak identitas kita sendiri. Never. Kita harus bangga dengan identitas kita. Kekayaan sejarah, warisan budaya, termasuk agama yang kita anut. Itulah kita. Yang lain mungkin berbeda, biarkan saja. Dan kita hormati. Karena kita juga harus menghargai diri kita sebagai bangsa. Itu sangat penting. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share. Sehat selalu dan salam.